Shalom, perkenalkan nama saya Ririn Esmasayor dengan NIM 2320062. Program studi pendidikan biologi, mata kuliah statistika pendidikan. Dengan dosen pengampu Ibu Fidriana Oktaviana Bano, SSI MPD. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester statistik. Kali ini saya akan melakukan uji independen sampel to test dengan menggunakan program SPSS. Namun sebelum itu, saya akan membahas konsep dasar uji independen sampel to test yang terdiri dari yang pertama itu uji independen sampel to test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, uji independen sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Yang ketiga, syarat-syarat uji independen sampel t-test ada data berdistribusi normal, varian antar kelompok itu sama atau homogen, tipe datanya numerik, dan skala datanya interval atau rasio. Yang keempat itu, apabila data tidak berdistribusi normal, maka dianjurkan menggunakan uji statistik non-parametrik. Kemudian kita akan masuk pada contoh kasus uji independen sampel t-test, di mana di sini soalnya seorang peneliti membuat hipotesis bahwa ada perbedaan hasil belajar ekonomi antara kelas IPS 1 dan IPS 2. Yang kedua, untuk membuktikan hal tersebut, kelas IPS 1 dan IPS 2 dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data nilai hasil belajar ekonomi siswa sudah saya buat dalam Word. Kita akan masuk ke aplikasi. Di sini sudah ada data hasil belajar ekonomi kelas IPS 1 dan kelas IPS 2. Dan yang berwarna kuning ini ada kategori atau kode. IPS 1 saya beri kode 1, IPS 2 saya beri kode 2. Kemudian di sini setiap kelas itu terdapat 25 siswa. Kemudian kita akan lakukan dalam independent t-test. Di sini analisis data penelitian dengan program SPSS. Saya akan melakukan 3 uji, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang terakhir itu uji kesampaian independence. Untuk variabel view di sini saya untuk kolom pertamanya saya tulis hasil. Untuk kolom yang kedua saya beri kelas. Untuk labelnya di sini saya tulis hasil belajar ekonomi. Kemudian untuk kolom kelas saya tulis kelas. Untuk value-nya di sini yang pertama kolom value-nya saya beri kode 1, labelnya saya beri IPS 1. Untuk value kelasnya saya tulis 2, labelnya 2.
desimalnya di sini saya ganti dengan angka 0 karena dalam data tidak terdapat angka desimal. Kemudian sudah selesai, kembali lagi ke data view, lalu kita mengambil data yang sudah ada di program Microsoft Excel. Pertama-tama kita akan mengcopy nilai kelas IPS 1, lalu kita paste. Kelas IPS 2 kita akan copy, kemudian kita akan copy, lalu kita paste di bawah kolom hasil. Kemudian untuk kolom kelasnya kita akan memasuk kategori atau kode. Yang pertama itu untuk IPS 1, kita copy, lalu kita paste ke kolom kelas. Untuk kategori kode IPS 2 kita copy, lalu kita paste di bawah kode kelas IPS 1. Nah, jadi sekilas untuk proses penginputan datanya seperti ini. Selanjutnya saya akan menganalisis data yang pertama, yaitu uji normalitas. Caranya, klik Analyze, klik Descriptive Statistik, kemudian pilih Explore. Untuk variabel hasil belajar ekonomi, saya pindahkan ke kolom Dependent List. Klik tanda panah. Nah, untuk kelas, saya pindahkan ke kolom Factor List. Lalu di sini kita pilih Plots. Checklist yang Normality Plots with Text. Lalu Continue dan OK. Nah, di sini untuk output uji normalitas sudah tampil. Kita fokus pada tabel Test of Normality. Sebelum kita menginterpretasikan tabel output ini, sebaiknya kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Kita akan kembali ke Word, di mana dasar pengambilan keputusan uji normalitasnya itu yang pertama, jika signifikansi lebih besar 0,05
maka data berdistribusi normal. Lalu yang berikut itu, jika nilai signifikansinya lebih kecil 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, kita akan kembali ke output PSS untuk menginterpretasikan tabel test of normality. Nah, di sini ada kolom Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Dari data sebanyak 25, maka saya menggunakan yang Shapiro-Wilk. Uji normality Shapiro-Wilk digunakan ketika jumlah datanya kurang dari 50 data. Nah, dari kolom Shapiro-Wilk ini didapatkan nilai signifikansi untuk kelas IPS 1 dan kelas IPS 2 lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan data berdistribusi dengan normal. Syarat yang pertama untuk uji independen sampel test sudah terpenuhi. Selanjutnya kita menuju ke input SPSS lagi. Untuk step yang kedua atau langkah kedua, saya akan melakukan uji homogenitas. Ketiga, saya akan melakukan uji independen sampel test. Untuk kedua sampel ini, uji homogenitas dan uji independen sampel test akan saya jadi satukan caranya. Di sini kita pilih analyze. Klik komparnya, lalu pilih yang independen sampel test. Untuk variabel hasil belajar ekonomi, saya pindahkan ke tes variabel. Sedangkan kelas saya pindahkan ke grup variabel. Kemudian saya klik define group, lalu pilih continue dan OK. Di sini sudah muncul output t-test. Untuk uji independen sampel t-test, kita fokus pada tabel independen sampel t-test. Sebelum menginterpretasikan independen sampel t-test, syarat kedua harus terpenuhi, yaitu data harus homogen atau sama. Namun sebelum menginterpretasikan tabel independen sampel test, kita harus mengetahui dasar pengambilan untuk uji homogenitas. Kita kembali lagi ke file Word. Di sini kita akan melihat dasar pengambilan keputusan uji homogenitas, di mana jika nilai signifikansi 0,05, maka distribusi data adalah homogen atau varian data sama. Jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen atau varian data berbeda. Setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas, kita bisa menginterpretasikan output independen sampel t-test. Namun, uji homogenitas kita fokus pada kolom
fokus pada kolom Laven test for equality of variance. Fokusnya di sini pada nilai signifikannya. Nah, di sini di varian equal asuman didapatkan nilai signifikansi sebesar kemudian kita lanjut. Di varian equal asuman didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,500. Nilai signifikansi sebesar 0,500 lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan data sudah homogen. Nah, untuk syarat yang pertama tadi sudah terpenuhi. Data sudah berdistribusi dengan normal. Syarat yang kedua juga sudah terpenuhi. Dan selanjutnya kita bisa menginterpretasikan data output uji independen sampel t-test. Namun sebelum kita menginterpretasi independen sampel t-test, kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji independen sampel t-test. Kita akan kembali ke Word. Kita akan melihat dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test, di mana jika nilai signifikansinya atau two-tailed lebih kecil 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas IPS 1 dan kelas IPS 2. Kemudian jika nilai signifikannya two-tailed lebih besar 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas IPS 1 dan kelas IPS 2. Setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji independen sampel t-test, kita bisa menginterpretasi output ini di tabel independen sampel t-test. Nah, di equal asuman pada nilai signifikan two-tailed dapat didapatkan nilai sebesar 0,100. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas IPS 1 dan kelas IPS 2. Sekian dan terima kasih.